Shalom adik-adik semua. Apa kabarnya? Luar biasa. Apa kabarnya? Luar biasa. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes. Nah, adik-adik semua, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Apa aja tuh, Kak Andro? Ayo kita cek yuk. Ada banyak waktu yang dan jangan pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala berat dan dosa yang menekan, berlari pada tujuan panggilan surga. Nah, adik-adik, itu tadi hal-hal yang harus kita persiapkan sebelum memulai ibadah sekolah minggu kita. Betul sekali. Nah, tiba saatnya kita memuji dan muliakan nama Tuhan. Kita angkat satu pujian. Apakah Cecil? Jesus, you're my number one. Dan dengar dia panggil nama saya. Jesus, you're my number one, my leader and my friend. Jesus, you're my number one, beginning and the end. You are the force that drives my car. Without your love, I would not get far. Jesus, keep me in control as you guide my
tiba saatnya kita berdoa, adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas anugerah yang telah Kau berikan kepada kami, sehingga kami bisa memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan sekarang kami ingin memulai ibadah kami ya Tuhan. Kau berkati dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Di dalam Tuhan Yesus yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Masih semangat? Masih semangat? Masih. Nah, karena masih semangat, kita angkat pujian lagi ya. Apakah Cecil? Cuwip, 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 pam, pam, pam. Dengan apa? Dengan kunyanyi Haleluya. Cuwip, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Cuwip, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Ya, ya.
tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan syukur kita yang akan dipimpin oleh Kak Fiona. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, ada hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, adik-adik harus menyiapkan uang persembahan. Yang kedua, adik-adik harus menyiapkan amplop. Jika sudah semua, masukkan uang persembahan ke dalam amplop. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami ingin mengumpulkan persembahan. Terima kasih ya Tuhan atas seluruh berkat yang telah Engkau berikan bagi hari-hari kami. Tolong sertai kami ya Tuhan, dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan, mari kita menyanyikan lagu Persembahan Tuhan Punya. Persembahan Tuhan punya, persembahan hanya Tuhan yang punya. Aku tidak layak ambil dan memakai persembahan, hanya Tuhan yang punya. Persembahan Tuhan punya, persembahan hanya Tuhan yang punya. Aku tidak layak ambil dan memakai persembahan, hanya Tuhan yang punya. Halo adik-adikku semua, apa kabar kalian? Aduh, Kak Esther harap kabar kita semua selalu sehat dan luar biasa. Oke adik-adik, tidak lupa Kak Esther mengucapkan terima kasih buat kalian yang selalu setia untuk beribadah sekolah minggu. Walaupun saat ini kita masih jarak jauh, tetapi itu tidak melunturkan semangat kalian untuk menantikan hari Minggu, beribadah sekolah minggu dan remaja. Wah, patut diacungin jempol dong. Begitu juga nih, Kak Esther mengucapkan terima kasih kepada semua orang tua yang sudah mengingatkan anaknya untuk beribadah, juga mendampingi anaknya beribadah khususnya kelas sport dan kelas kecil ya. Semoga dukungan orang tua ini membantu anak-anak kita untuk semakin bertumbuh dengan berkarakter Kristus. Oke, tidak lupa juga nih Kak Esther ucapkan terima kasih buat liturgus kita pada minggu ini. Ada Kak Andro dan Kak Cecilia dan juga Kak Fiona. Wah, keren ya. Walaupun kalian sibuk, kalian tetap memersatukan yang namanya pelayanan. Semangat ya kakak-kakak ya dalam melayani Tuhan ya. Oke, selanjutnya Kak Esther mewakili guru-guru sekolah minggu Gereja Gloria mau mengucapkan selamat ulang tahun, selamat bertambah umur buat kalian semua yang berulang tahun dalam minggu ini dari tanggal 23 sampai 29 Mei 2021. Siapa yang ulang tahun? Wah, selamat ya. Dengan bertambahnya usia kalian, Kak Esther harap kalian semakin dewasa dalam segala hal, baik pikiran, perkataan, dan perbuatan, dan selalu menyenangkan hati Tuhan dan membanggakan orang tua. Oke sayangku, happy birthday. Ngomong-ngomong, ada yang lagi bersedih nggak? Atau ada yang lagi berbeban berat? Oke sayangku, Kak Esther dan guru-guru sekolah minggu lainnya juga selalu mendukung kalian ya. Kalian jangan sedih yang berkepanjangan. Ingat, dalam keadaan apapun, suka maupun sedih, kita selalu berpengharapan kepada Tuhan Yesus. Segera datang kepadanya, lipat tangan kalian dan berdoa. Mohon bimbingan dan tuntunan daripada Tuhan Yesus. Dan teman-teman yang tahu, saling menguatkan teman yang lagi bersedih ya sayang ya, supaya semua anak-anak Tuhan tidak ada yang berputus asa, tetapi semuanya tetap berpengharapan dan semangat di dalam Tuhan. Selanjutnya, di sini Kak Esther mau mengingatkan kepada kita semua untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Mengapa Kak? Karena kita masih berada di masa pandemi COVID-19 dan virus itu sudah mulai bermutasi adik-adik. Jadi jangan anggap enteng atau sepele. Kalau misalnya ada kegiatan yang mengumpulkan orang banyak,
hindari dulu, jangan sampai kalian datang dan ikut rame-rame dengan teman-teman yang lain. Ingat ya, jaga protokol kesehatan 5M supaya kalian tetap sehat dan orang-orang di sekitar kalian, mama, papa, kakak, adik, teman, sahabat kalian juga sehat. Jangan sampai kalian abai orang lain yang menuai. Nah, adik-adik, itu dulu ya pesan singkat atau pengumuman dari Kak Esther ya. Sekarang persiapkan diri kalian masing-masing, semuanya anak-anak Tuhan. Kita akan masuk beribadah di kelas masing-masing. Ada kelas PAUD, ada kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, dan kakak-kakak remaja. Selamat beribadah di kelas masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah SPR kita, mari kita angkat satu pujian dengan penuh sukacita yang berjudul Datang ke Hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, karena di pagi hari ini Bapa, kami anak-anak-Mu boleh kembali mengikuti ibadah jarak jauh SPR kami pada minggu hari ini. Ya Tuhan, tolong kiranya Engkau menyertai ibadah SPR kami ini Bapa, dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ibadah kami ini. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan yang akan dipandu oleh teman kita Raymond, mari kita angkat kembali satu pujian, Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku tak ternilai.
Teman-teman, sebelum kita membaca sebagian dari firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin membaca sebagian dari firman-Mu, kiranya firman-Mu dapat berguna untuk kehidupan kami ke depannya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Pembacaan Alkitab kita terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-1 sampai ke-7 dengan perikop Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu, di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea?" Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya hari lepas hari. Amin. Salam, selamat pagi. Apa kabarnya? Kembali kita memuji memuliakan nama Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-7. Saya akan mengambil sebuah tema, Roh Kudus yang mengubahkan. Saya ambil ayat emasnya, yaitu ayat yang ke-7 yang mengatakan, mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukanlah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita merayakan hari Pentakosta. Merupakan peristiwa yang sangat menggemparkan dan membuat tercengang seluruh penduduk kota Yerusalem. Karena peristiwa ini terjadi suatu kegerakan rohani yang sangat luar biasa. Ini merupakan penggenapan dari perkataan Kristus sebelum ia naik ke surga. Dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Artinya, ini sebuah kata-kata yang benar-benar dilaksanakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Janjinya ditepati. Dan tidak itu saja, ini sebenarnya juga kata-kata penggenapan dari nubuat yang disampaikan oleh Nabi Yoel dalam Yoel 2 ayat yang ke-28 sampai ke-32. Kita tahu saudara-saudara, Pentakosta berasal dari bahasa Yunani yang merujuk pada sebuah festival yang dikenal di dalam Perjanjian Lama, yaitu Hari Raya 7 Minggu dalam Imamat 23 ayat yang ke-15 dan Ulangan 16 ayat yang ke-9, yang secara harafiah memiliki arti 50 yang merujuk pada 50 hari setelah berlalu sejak hari Paskah. Dan pada saat ini kita mengenal Pentakosta adalah hari pencurahan Roh Kudus, dan jemaat mula-mula termasuk murid-murid Tuhan mengalami sebuah titik balik yang luar biasa dalam kehidupan rohaninya setelah mereka mengalami lawatan Roh Kudus itu. Dikatakan dalam Kisah Rasul 2 ayat 2 sampai yang ke-4, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhilah mereka dengan Roh Kudus, lalu mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh kepada mereka untuk mengatakannya. Dan salah satu yang menerima itu adalah Petrus.
Kita tahu Petrus orang yang pernah menyangkali Yesus sebanyak 3 kali. Setelah ia dijamah oleh Roh Kudus, hidup dia berubah secara total. Menjadi orang yang berani, orang yang mengasihi Tuhan, punya suatu tekad untuk terus memberitakan Injil. Sekalipun nyawanya harus menjadi taruhannya, dia tidak pernah takut. Itu juga saudara-saudara, bila Roh Kudus menjamah hidup seseorang, tidak ada perkara yang mustahil dalam kehidupan kita. Tapi semuanya itu tergantung pada respon kita. Apakah kita mau percaya, ataukah kita mau membuka hati bagi Roh Kudus itu? Ingat saudara-saudara, dengan kekuatan kita sendiri tak akan dapat bertumbuh dalam iman. Dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak mampu melakukan kehendak Tuhan. Dengan kekuatan kita sendiri, kita tak akan bisa mengerjakan amanat agung daripada Tuhan, kecuali hanya oleh pertolongan dan campur tangan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kuasa Roh Kuduslah yang sanggup mengubahkan, memampukan, dan menguatkan kita dalam menjalani hidup yang kita tapaki sekarang ini, dan akan melayakkan setiap kita untuk tetap melayani Tuhan. Selamat Hari Raya Pentakosta. Tetap semangat, tetap memuji Tuhan, tetap menerapkan protokol kesehatan bagi kehidupan kita. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu yang berjudul Terima Kasih Tuhan. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Selamat pagi ya Bapa, terima kasih atas berkat yang telah Kau berikan di sepanjang hidup kami. Terima kasih ya Bapa karena Kau telah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Kiranya firman-Firman-Mu yang telah disampaikan tadi bisa menjadi pelajaran dan berguna di kehidupan kami. Ya Tuhan, doa kami ini juga jauh dari kata sempurna. Tolong sempurnakanlah doa ini dengan doa yang telah Kau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.